Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membawakan presentasi yang berjudul Pembumian Peralatan dan Pembumian Netral Sistem Tenaga Listrik Modern. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahwal Repansyah dengan NIM 21024500005 dari kelas PT 01. Baik, langsung saja kita masuk ke materi mengenai pembumian peralatan dan pembumian netral sistem tenaga listrik modern. Pembumian peralatan. Pembumian peralatan adalah pentanahan yang menghubungkan bodi, kerangka, atau bagian dari peralatan listrik terhadap ground atau tanah. Pentanahan ini pada kerja normal tidak dilalui arus. Berikut ini merupakan contoh dari pemasangan pembumian peralatan. Tujuan pembumian peralatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya tegangan kejut listrik yang berbahaya bagi manusia. Yang kedua, untuk memungkinkan timbulnya arus tertentu, baik besarnya maupun lamanya, dalam keadaan gangguan tanah tanpa menimbulkan kebakaran atau ledakan pada bangunan atau isinya. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki penampilan atau performance dari sistem. Tahanan pentanahan adalah besarnya tahanan pada kontak atau hubung antara massa atau bodi dengan tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pentanahan ada 3. Yang pertama yaitu tahanan jenis tanah, yang kedua panjang elektroda pentanahan, dan yang ketiga luas penampan elektroda pentanahan. Harga pentanahan makin kecil, makin baik. Untuk perlindungan personil dan peralatan, perlu diusahakan tahanan lebih kecil dari 1 ohm. Untuk memahami mengapa pentahanan harus rendah, dapat digunakan hukum Ohm, yaitu E sama dengan I dikali R, di mana E merupakan tegangan atau volt, I merupakan arus atau ampere, dan R merupakan tahanan atau ohm. Berikut merupakan gambar contoh ilustrasi gangguan pada tahanan pentanahan yang tinggi. Exposure tegangan atau voltage exposure. Jika ada kontak yang tidak disengaja antara bagian-bagian yang dilalui arus dengan kerangka metal dari peralatan, maka kerangka metal itu menjadi bertegangan yang sama dengan tegangan peralatan. Untuk mencegah terjadinya tegangan kejut yang berbahaya, kerangka peralatan metal peralatan tersebut harus dihubungkan ke tanah melalui impedansi yang rendah. Pengaruh tahanan pentanahan yang besar terhadap sistem tenaga listrik. Makin besar tahanan pentanahan, tegangan tentu makin besar. Makin besar tahanan pentanahan pada tiang transmisi, makin besar tegangan puncak tiang. Makin besar tahanan pentanahan pada tiang transmisi, makin banyak jumlah isolator yang harus dipasang atau jumlah isolator makin panjang. Tanahan pentanahan mempengaruhi penampilan saluran atau line performance. Pengaruh tahanan pentanahan yang kecil pada sistem tenaga listrik. Mengurangi tegangan pada puncak tiang, mengurangi tegangan pada kawat penghantar, mengurangi tegangan pada isolator, mengurangi gangguan sampai beberapa gawang, mengurangi waktu berlangsungnya tegangan merusak atau breakdown voltage. Macam-macam elektroda pentanahan. Pada dasarnya terdapat 3 macam elektroda pentanahan, yaitu elektroda pita, berupa pita atau kawat berpenampang bulat yang ditanam di dalam tanah. Umumnya, penanamannya tidak terlalu dalam, 0,5 sampai dengan 1 meter, dan caranya ada bermacam-macam. Berikut merupakan macam-macam penanaman elektroda pita. Yang pertama itu ada bentuk radial, yang kedua ada bentuk grid, dan yang ketiga ada bentuk lingkaran. Elektroda batang, berupa bata yang ditanam tegak lurus dalam tanah. Cara penanaman elektroda batang. Untuk membuat agar tahanan pentanahan cukup kecil, elektroda batang tersebut ditanam lebih dalam atau menggunakan beberapa batang elektroda. Elektroda pelat, berupa pelat yang ditanam tegak lurus dalam tanah seperti pada gambar berikut. Metode atau cara pentanahan. 1. Pentanahan dengan driven ground
adalah pentanahan yang dilakukan dengan cara menancapkan batang elektroda ke tanah. Yang kedua, pentanahan dengan counterpoise adalah pentanahan yang dilakukan dengan cara menanam kawat elektroda sejajar atau radial beberapa sentimeter di bawah tanah, 30 cm sampai dengan 90 cm. Pentanahan dengan counterpoise biasanya digunakan apabila tahanan tanah terlalu tinggi dan tidak dapat dikurangi dengan cara pentanahan Raymond ground, biasanya karena tahanan jenis tanah terlalu tinggi. 3. Pentanahan dengan mesh atau jala adalah cara pentanahan dengan jalan memasang kawat elektroda membujur dan melintang di bawah tanah, yang satu sama lain dihubungkan di setiap tempat sehingga membentuk jala atau mesh. Sistem pentanahan mesh biasanya dipasang di gardu induk dengan tujuan untuk mendapatkan harga tahanan yang sangat kecil atau kurang dari 1 ohm. Tahanan jenis tanah. Harga tahanan jenis tanah pada daerah kedalaman yang terbatas tergantung dari beberapa faktor. Jenis tanah sama dengan tanah liat, berpasir, berbatu, dan lain-lain. Harga tahanan jenis selalu bervariasi sesuai dengan keadaan pada saat pengukuran. Makin tinggi suhu, makin tinggi tahanan jenisnya. Sebaliknya, makin lembab tanah itu, makin rendah tahanan jenisnya. Tahanan jenis tanah. Jenis tanah rawa memiliki 30 tahanan jenis tanah. Tanah liat dan tanah ladang 100, pasir basah 200, kerikil basah 500, pasir dan kerikil kering 1000, dan tanah berbatu 3000. Tujuan pentanahan titik netral sistem. Menghilangkan gejala-gejala busur api pada suatu sistem, membatasi tegangan pada fase yang tidak terganggu atau pada fase yang sehat, meningkatkan dalang atau reliability pelayanan dalam penyaluran tenaga listrik, mengurangi atau membatasi tegangan lebih transient yang disebabkan oleh penyalaan bunga api yang berulang-ulang atau restrict ground fault, memudahkan dalam menentukan sistem proteksi, serta memudahkan dalam menentukan lokasi gangguan. Sistem yang tidak ditanahkan atau floating grounding. Suatu sistem dikatakan tidak diketanahkan, floating grounding, atau sistem delta, jika tidak ada hubungan galvanis antara sistem itu dengan tanah. Berikut merupakan contoh gambar dari sistem yang tidak ditanahkan. Metode pentanahan titik netral. Pentanahan melalui tahanan, resistance grounding, pentanahan melalui reaktor grounding, pentanahan langsung, effective grounding, pentanahan melalui reaktor yang impedansinya dapat berubah atau resonan grounding, atau pentanahan dengan kumparan Peterson coil. Pentanahan titik netral tanpa impedansi atau pentanahan langsung atau solid grounding. Sistem pentanahan langsung adalah di mana titik netral sistem dihubungkan langsung dengan tanah tanpa memasukkan harga suatu impedansi. Rangkaian pengganti pentanahan titik netral tanpa impedansi atau peralatan langsung atau solid grounding. Pentanahan titik netral tanpa impedansi, pentanahan langsung atau solid grounding. Keuntungan, tegangan lebih pada fase-fase yang tidak tergantung relatif kecil. Kerja pemutus daya untuk melokalisir lokasi gangguan dapat dipermudah sehingga letak gangguan cepat diketahui. Sederhana dan mudah dari segi pemasangan. Kerugian, setiap gangguan fase ke tanah selalu mengakibatkan terputusnya daya. Arus gangguan ke tanah besar, sehingga akan dapat membahayakan makhluk hidup di dekatnya dan kerusakan peralatan listrik yang dilaluinya. Pentanahan titik netral melalui tahanan atau resistance grounding. Pentanahan titik netral melalui tahanan atau resistance grounding yang dimaksud adalah suatu sistem yang mempunyai titik netral dihubungkan dengan tanah melalui tahanan atau resistor. Sebagai contoh terlihat pada gambar di bawah ini. Rangkaian pengganti pentanahan titik netral melalui tahanan resistor. Pentanahan titik netral melalui tahanan atau resistance grounding. Secara umum, harga tahanan yang ditetapkan pada hubungan netral adalah R sama dengan EF per I, di mana R merupakan tahanan atau ohm, EF merupakan tegangan fase ke netral, I merupakan arus beban penuh dalam ampere dari transformator. Jenis pentanahan resistor yang dipakai. 1. Jenis logam metalik resistor. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar berikut merupakan jenis logam atau metalik resistor. Yang kedua, jenis cairan atau liquid resistor. Berikut merupakan gambar dari jenis cairan atau liquid resistor.
Pentanahan titik netral melalui tahanan resistance grounding. Keuntungannya yaitu besar arus kegangguan tanah dapat diperkecil. Bahaya gradient voltage lebih kecil karena arus gangguan tanah kecil. Mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat arus gangguan yang melaluinya. Kerugiannya, timbulnya rugi-rugi daya pada tahanan pentanahan selama terjadinya gangguan fase ke tanah. Karena arus gangguan ke tanah relatif kecil, kepekaan relay pengaman menjadi berkurang dan lokasi gangguan tidak cepat diketahui. Pentanahan titik netral melalui tahanan resistance grounding. Rangkaian pengganti pentanahan titik netral melalui tahanan atau resistor. Secara umum, harga tahanan yang ditetapkan pada hubungan netral adalah R sama dengan EF per I, di mana R sama dengan tahanan atau ohm, EF adalah tegangan fase ke netral, I merupakan arus beban penuh dalam ampere dari transformator. Besarnya tahanan pentanahan NGR pada sistem tenaga listrik, contohnya di PLN P3B Jawa Bali, region Jabar, adalah sebagai berikut. Sistem 70 kV sebesar 62 ohm, sistem 20 kV sebesar 12 ohm atau 42 ohm. Jenis pentanahan atau resistor yang dipakai adalah jenis logam metalik resistor atau jenis cairan liquid resistor. Berikut merupakan NGR jenis metalik dan juga gambar dari NGR jenis liquid. Keuntungan dan kerugian pentanahan dengan NGR. Keuntungannya, besar arus gangguan tanah dapat diperkecil. Bahaya gradient voltage lebih kecil karena arus gangguan tanah kecil. Mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat arus gangguan yang melaluinya. Kerugiannya, timbulnya rugi-rugi daya pada tahanan pentanahan selama terjadinya gangguan fase ke tanah. Karena arus gangguan ke tanah relatif kecil, kepekaan relay pengaman menjadi berkurang dan lokasi gangguan tidak cepat diketahui. Pentanahan titik netral melalui kumparan Petersen. Sistem pentanahan dengan kumparan Petersen adalah di mana titik netral dihubungkan ke tanah melalui kumparan Petersen atau Petersen coil. Kumparan Petersen ini mempunyai harga reaktansi atau XL dan dapat diatur menggunakan tab. Pentanahan titik netral melalui kumparan Petersen. Berikut merupakan contoh gambar dari pemasangan pentanahan titik netral dengan kumparan Petersen. Pentanahan titik netral melalui kumparan Petersen. Rangkaian pengganti pentanahan titik netral dengan kumparan Petersen. Keuntungan dan kerugian pentanahan titik netral melalui kumparan Petersen. Keuntungannya yaitu arus gangguan dapat dibuat kecil sehingga tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Kerusakan peralatan sistem di mana arus gangguan mengalir dapat dihindari. Sistem dapat terus beroperasi meskipun terjadi gangguan fase ke tanah. Gejala busur api dapat dihilangkan. Kerugiannya itu, relay gangguan tanah atau ground fault relay sukar dilaksanakan karena arus gangguan tanah relatif kecil. Tidak dapat menghilangkan gangguan fase ke tanah yang menetap atau permanen pada sistem. Kemudian, operasi kumparan Petersen harus selalu diawasi karena bila ada perubahan pada sistem, kumparan Petersen harus disetel atau dituning kembali. Transformator pentanahan. Bila pada suatu sistem tenaga listrik tidak terdapat titik netral, sedangkan sistem itu harus diketanahkan, maka sistem itu dapat ditanahkan dengan menambahkan transformator pentanahan atau grounding transformer. Transformator pentanahan itu dapat terdiri dari transformator zigzag atau transformator bintang segitiga. Trafo pentanahan yang paling umum digunakan adalah transformator zigzag tanpa belitan sekunder. Transformator pentanahan. Berikut merupakan contoh gambar dari pemasangan trafo pentanahan. Penetapan sistem pentanahan di Indonesia. Sistem 150 kV. Pentanahan netral sistem 150 kV beserta pengamannya ditetapkan sebagai berikut. 1. Pentanahan netral untuk sistem ini adalah pentanahan efektif atau pentanahan langsung. 2. Pengaman sistem dilaksanakan dengan pemutus cepat dan penutup cepat. Sistem 66 kV. Pentanahan netral sistem ini beserta pengamannya ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, pentanahan netral untuk sistem ini adalah pentanahan dengan tahanan. Yang kedua, pengaman sistem dilaksanakan dengan pemutus cepat dan penutup cepat. Sistem 20 kV. Pentanahan netral sistem 20 kV
beserta pengamannya ditetapkan sebagai berikut. 1. Pentanahan netral untuk sistem ini adalah pentanahan dengan tahanan. Pengaman sistem dilaksanakan sebagai berikut. A. Bagian saluran udara maupun saluran dalam tanah dipakai pemutus dengan relay arus lebih untuk gangguan hubung singkat fase ke fase dan relay tanah untuk gangguan hubung singkat fase ke tanah. Pada gardu distribusi dipasang penunjuk gangguan. B. Bagi saluran udara dipakai pula penutup cepat atau lambat, sedang bagi saluran dalam tanah tidak dipakai penutup kembali. Ketetapan SPLN 26/1980 mengenai besar tahanan pentanahan sebagai berikut. Tahanan rendah 12 ohm dan arus gangguan tanah maksimum 1000 ampere dipakai pada jaringan kabel tanah. Tahanan rendah 40 ohm dan arus gangguan maksimum 300 ampere dipakai pada jaringan saluran udara dan campuran saluran udara dengan kabel tanah. Tahanan tinggi 500 ohm dan arus gangguan maksimum 25 ampere dipakai pada saluran udara. Sistem 275 kV PT Inalum dan sistem 500 kV. Walaupun belum diatur dalam SPLN, tetapi pentanahan sistem 275 kV PT Inalum di Asahan dan sistem 500 kV di Pulau Jawa sudah dilakukan dengan sistem pentanahan solid grounding atau pentanahan langsung. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah sistem pembumian adalah sistem penghantar yang menghubungkan peralatan dan instalasi listrik dengan bumi sehingga mengamankan manusia, peralatan dan lingkungan dari bahaya atau gangguan arus listrik abnormal. Tingkat kehandalan sebuah grounding ada di nilai konduktivitas logam terhadap tanah yang ditancapinya. Baik, itulah tadi materi yang bisa saya bawakan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.